Halo, selamat datang di bacaan mingguan. Ini adalah untuk Gemini, Libra, Aquarius. Mulai bulan April aku hadirkan bacaan mingguan ya, per elemen. Ini untuk elemen udara, Gemini, Libra, dan Aquarius di minggu pertama April di tanggal 1 sampai 9 April 2022 ya. Menarik energi Gemini, Libra, Aquarius di tanggal 1 sampai 9 April 2022. Aku bacakan yang untuk umum dulu. Setelah itu nanti per zodiaknya di belakang ya. Ini adalah bacaan umum, jadi tidak akan mungkin cocok untuk semua kalian ya. Tidak akan mungkin cocok 100%. Silakan kamu cek juga baca untuk zodiak moon, rising, Venus kamu. Kalau tidak cocok di sini ya. Kalau tetap tidak cocok jangan dipaksakan. Itu artinya energi kamu tidak terbaca di kartu-kartu ini ya. Oke. Ada Four of Water ya. Biasanya ini tentang perasaan tidak puas. Ada perasaan tidak puas atau mungkin ada perasaan malas juga ya. Jadi sebenarnya semesta menawarkan satu hadiah atau anugerah, tetapi dia lebih berfokus pada kegagalannya, pada hal-hal yang tidak bisa dia dapatkan gitu ya, tidak bisa dia miliki gitu ya. Jadi ada perasaan seperti tidak puas dengan pencapaian kamu saat ini mungkin, atau kamu merasa seperti banyak melewatkan kesempatan gitu, banyak melewatkan kesempatan. Sebenarnya banyak bantuan ya, banyak yang menawarkan bantuan, banyak yang menawarkan berbagai kesempatan gitu, tapi kelihatannya kamu seperti kayak malas atau mungkin kurang bisa melihat peluang ya, kebanyakan ngelamun kayak gitu, kebanyakan berkhayal. Jadi mungkin ini saatnya kamu lebih realistis dan lebih peka terhadap apa yang ditawarkan di sekitar kamu gitu ya, apa yang orang-orang coba tawarkan ke kamu, atau apa hal-hal yang mungkin kamu temui yang sebenarnya itu kesempatan yang bagus buat kamu, tapi itu banyak terlewat ya. Jadi sayang sekali rasanya kalau kamu melewatkan banyak kesempatan yang bagus gitu ya, hanya karena misalnya kamu terlalu malas untuk bergerak, atau kamu kurang peka ya, kurang peka terhadap tanda-tanda. Nah, kamu mesti melihat dan peka terhadap tanda-tanda apa ya. Oke, ini Five of Air. Jadi biasanya kalau nomor 5 adalah banyaknya tantangan ya, tantangan, ada kesulitan gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang terasa kurang pas, atau beberapa hal yang terasa salah gitu ya. Kamu merasa tidak mencapai tujuanmu ya, tidak mencapai tujuanmu. Ini kenapa ada kartu ini ya. Jadi tujuan yang kamu sudah tetapkan sebelumnya ternyata tidak dapat kamu capai, dan itu menjadikan perasaan tidak puas buat kamu ya. Ini mungkin juga karena adanya konflik dengan beberapa orang ya. Jadi ada beberapa hal di luar, ada beberapa hal eksternal yang tidak bisa kamu kontrol, yaitu orang-orang lain ya, orang lain, atau misalnya tempat atau suasana, itu kan nggak bisa kita kontrol ya, itu hal di luar kita. Nah, ada kondisi yang di luar kontrol kamu yang menjadikan kamu gagal dalam meraih sesuatu gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu saat ini merasa gagal ya, kamu merasa gagal dan kamu di sini ada perasaan tidak puas terhadap diri sendiri,
sebenarnya kamu hanya dibelokkan gitu ya, dibelokkan oleh semesta gitu ya, untuk ke arah yang lebih baik gitu ya, ke arah yang lebih baik lagi. Jadi bukan sebenarnya bukan 100% gagal, tetapi memang ini maunya semesta untuk membentuk kamu lebih baik lagi. Ada hal yang lebih baik lagi, ada arah yang lebih baik lagi. Jadi ini adalah kesempatan baik buat belajar ya, belajar melihat, coba lihat apa yang menjadikan gagal, atau pelajaran apa yang bisa dipetik gitu ya dari ini ya. Coba lihat lagi gitu. Mungkin ini memang sarana untuk supaya kamu belajar atau berlatih gitu ya. Dan sebenarnya ini bisa menjadi kekuatan, kalau diambil pelajarannya bisa menjadi kekuatan untuk di masa depan kamu bisa menjadi lebih baik lagi ya. Jadi ada suatu evaluasi yang perlu kamu lakukan ya. Beberapa di antara kamu juga berhadapan dengan orang-orang sulit ya. Orang-orang sulit di sini, ini ada melodrama, artinya ada situasi yang ada konflik atau situasi yang ada drama gitu ya. Ini menyulitkan kamu, itu jadi faktor di luar kamu ya. Ada faktor di luar diri kamu, yaitu orang-orang lain yang ternyata mereka ambil peran, dan ini menjadikan apapun planning kamu tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilaksanakan dengan benar di sini. Itu artinya itu adalah faktor eksternal yang tidak dapat kamu kendalikan ya, tidak bisa kamu kontrol. Jadi perlu semacam ya, mungkin kamu perlu memaafkan diri juga ya, memaafkan diri sendiri karena ada ketidakpuasan di sini. Jadi mungkin kamu tidak puas dengan kegagalan ini ya, maafkan dirimu karena sebenarnya ada faktor eksternal ya, bukan salahmu 100% kayak gitu, bukan kesalahan kamu 100% ya. Oke, Ace of Air artinya ini ada awal yang bagus ya, komunikasi, ada inspirasi, ada penyesuaian ya. Memang ini sarana untuk belajar dan harus ada review di sini ya, harus ada perbaikan diri ya. Jadi kalau ada perbaikan diri, kamu bisa mulai lagi dari ya, maksudnya memulai awal baru yang lebih baik ya, memulai awal baru yang lebih baik. Karena di sini sebenarnya kartu ini sangat positif artinya ya, ada suatu perkembangan yang positif ya. Tetapi tentu saja kamu harus pelajari dulu apa yang perlu dipetik pelajarannya di kegagalan di masa lalu. Aku akan tarik masing-masing 2 kartu untuk setiap zodiak ya. Kita mulai dengan Gemini ya. Gemini, 2 kartu untuk Gemini di tanggal 1 sampai 9 April 2022. Ya, oke, Crossroad jadi dan book. Belajar ya, benar. Memang ini ada proses belajar di sini Gemini ya. Crossroad ini biasanya tentang membuat keputusan ya. Sebenarnya kesempatan itu selalu ada, cuman kamu kelihatannya seperti takut untuk mengambil, takut untuk apa ya, semacam takut resiko kayak gitu ya, takut mengambil resiko ya, takut mengambil resiko. Jadi akhirnya kamu tidak kemana-mana di sini ya, padahal sebenarnya kesempatan itu selalu ada ya, kesempatan itu selalu ditawarkan ke kamu ya. Jadi mungkin perlu keberanian untuk mengambil keputusan ya. Banyak belajar ya, banyak belajar di sini. Kalau kamu gagal dalam suatu hal, carilah lagi apa yang perlu kamu perbaiki, cari lagi. Mungkin ada ilmu yang perlu kamu pelajari lagi supaya kamu lebih ahli, atau apapun itu, petiklah pelajarannya ya, dan berani untuk
membuat keputusan di sini ya, karena sebenarnya tidak majunya kamu ya, mungkin kamu kondisi stuck saat ini adalah ketidakmampuan kamu atau ketakutannya kamu untuk mengambil suatu keputusan ya, dan mengambil resiko begitu ya. Kamu merasa di zona nyaman, kamu maunya di zona nyaman terus gitu, takut untuk keluar dari cangkang kamu gitu, padahal itu penting sekali ya. Kamu perlu banyak belajar dan mencari banyak pengalaman di sini supaya kamu bisa berkembang. Oke? Untuk Gemini ya. Sekarang untuk Libra. Ada Sun dan Clouds. Wah, ini kartunya sudah positif sekali sebenarnya, Gemini. Libra ya. Sun itu sebenarnya adalah kesuksesan, tetapi karena di sini ada cloud, maka kesuksesannya belum terlihat sekali di sini ya. Belum terlihat kesuksesannya. Jadi kamu masih dalam kondisi di sini masih seperti satu, kamu terbayangi kegagalan di masa lalu. Kedua, masih ada ketidakserasian atau konflik dengan orang-orang yang bekerja bersama di sekitar kamu ya. Ada situasi yang tidak jelas. Jadi karena situasinya tidak jelas itu menjadikan kamu suksesnya menjadi tertunda ya. Mungkin ya kamu perlu, karena di sini ada reassessment ya, perlu mereview lagi, reviewlah lagi apapun saat ini yang terjadi, apapun proyek, target kamu, tujuan kamu, dan orang-orang yang akan kamu libatkan di dalamnya. Review lagi, tinjau lagi mana yang sekiranya mereka itu tidak sesuai atau memberi pengaruh yang kurang baik, maka orang-orang itu perlu kamu jauhi ya. Atau kalau kamu ini masalah karir, maka orang-orang yang sekiranya tidak tepat atau akan berpotensi untuk menggagalkan proyek ini, maka sebaiknya tidak dipakai kayak gitu ya. Ada penilaian seperti itu. Intinya kamu perlu mempertimbangkan faktor eksternal tadi ya, faktor eksternal, karena ya dia di sini lebih internal, di sini lebih tentang bagaimana diri kamu sendiri untuk berani mengambil risiko dan berani menghadapi tantangan. Kalau di sini kamu lebih pada faktor eksternal yang tidak menguntungkan kamu gitu. Jadi kamu mesti pandai-pandai mengharmoniskan faktor eksternal itu, orang-orang di sekitar kamu, situasi atau mungkin peralatan, mungkin ya kalau itu masalah pekerjaan, mungkin peralatan atau sarana prasarana itu harus kamu atur sedemikian rupa bagaimana itu bisa serasi ya. Jauhi orang-orang tadi ya, jauhi orang-orang yang membawa pengaruh yang kurang baik. Oke, ini untuk Aquarius. Oke, ada Tree dan ada Fish ya. Angin segar untuk Aquarius ya. Jadi ada pertumbuhan yang sangat positif, terutama di bidang keuangan ya, terutama di bidang keuangan ya Aquarius. Jadi sebenarnya Aquarius ya, sekali lagi, di luar sana kalau kamu mau keluar dari tempat persembunyianmu banyak sekali kesempatan yang bisa kamu raih ya, yang terutama itu hubungannya dengan pekerjaan atau bisa menambah penghasilan kamu ya. Banyak sekali kalau kamu mau berani mengambil resiko, berani keluar dari zona nyamanmu dan berani mencoba hal-hal baru ya, berani mencoba hal-hal baru ya.
perbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu ya. Itu cara untuk tumbuh, karena di sini ada tree ya. Cara untuk tumbuh adalah kamu terus belajar, perbaiki masa lalu, dan berani melakukan sesuatu hal yang baru ya. Lakukan hal-hal yang baru yang menarik, atau sesuatu yang biasanya tidak kamu lakukan gitu ya. Jadi keluarlah dari zona nyamanmu, belajar untuk keluar dari zona nyaman, karena di luar sana mungkin banyak petualangan yang menarik gitu ya. Banyak kesempatan yang baik di sini, terutama bisa untuk meningkatkan segi finansial kamu ya. Kesuksesan kamu believe it. Mungkin juga berawal dari sini gitu. Berawal dari ini ada Ace of Air, artinya ada langkah besar yang perlu, atau perubahan yang perlu kamu lakukan, atau perlu kamu tegaskan lagi dalam hidupmu ya. Tanpa melakukan perubahan ini, tanpa kamu berani melakukan perubahan atau melangkah ya, tanpa kamu berani melangkah, membuat langkah apapun, maka kesuksesanmu tidak akan kamu raih. Oke? Jadi secara umum tetap belajar ya, dan jangan ragu untuk mengambil kesempatan yang ada ya. Jangan kamu lewatkan, karena kalau semakin kamu tidak bergerak dan takut mengambil suatu keputusan, takut mencoba hal yang baru ya, kamu gak akan kemana-mana. Kamu hanya akan duduk ya, kamu tidak akan bergerak kemana-mana. Ini saatnya kamu melangkah. Oke? Baik, itu aja untuk kalian Gemini, Libra, dan Aquarius. Semoga ini bermanfaat. Kalau kalian suka bacaan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Kalau kamu ingin dibacakan secara personal supaya lebih akurat, lihat keterangannya di description box. Terima kasih sudah menonton, bye bye.